Oke, kita melanjutkan kembali video bagian ke-6. Nah, di video bagian ke-6 ini kita akan mencatat menjurnal transaksi adjustment ya, atau transaksi penyesuaian. Nah, untuk mencatat transaksi penyesuaian di aplikasi ABS Accounting, kita masuk ke menu account, kemudian kita klik record journal entry. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di soal. Di sini nomor transaksinya BM121. Ini kita copy, masukkan ke general journal. Kemudian tanggalnya jangan lupa, tanggal 31 bulan 12 2022. Ya, memo bisa kita lewati ya. Atau bisa juga diisi di sini ya. Ini telah ditemukan koran. Kita yang penting jurnalnya. Jurnalnya di sini yang pertama adalah cash in bank yang di debit. Yang di debit lagi selanjutnya adalah bank service charge. Bank service charge. Kemudian di kredit adalah interest revenue. Oke, interest revenue di kredit sebesar 3.600.000. Kemudian bank service 400. Nah, ini sisanya. Jadi cash in banknya 3.200.000 ya. Kemudian kita klik record. Kita masuk transaksi 22. Nomor akunnya, nomor transaksinya BM122. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung persediaan akhir store supplies ya. Nah, kita bisa lihat di soal ya. Di soal di atas store supplies di sini saldonya 10.300.000. Kemudian di bawah ada keterangan tersisa 3.700.000 ya. Maka kita bisa catat ini. Kita bisa catat. Kita coba hitung ya berapa yang telah digunakan. Tadi saldo perlengkapan 10.300.000, yang tersisa 3.700.000, maka yang digunakan adalah 6.600.000. Oke, kita catat di sini store supplies expense, yang dikredit adalah store supplies. Kemudian bagian kedua, beban sewa toko. Oke, kita masuk debit rent expense 1 juta. Kemudian prepaid rent. Yang ketiga, beban asuransi insurance expense 1.250.000. Yang dikredit adalah prepaid insurance. Kemudian ada taksiran kerugian piutang 8,5% dari saldo piutang. Maka kita perlu melihat dulu berapa saldo piutang ya di neraca saldo. Ya, di sini kita bisa lihat saldonya 246 juta. 246 juta kita kali sebesar 8,5%. Oke, kita kali 8,5%. Ya, totalnya 20.910.000. Nah, karena di neraca saldo ada saldo cadangan kerugian piutang, maka kita perlu kurangi lagi. Kita kurang 12.800.000. Oke, berarti cadangan kerugian piutangnya adalah 8.110.000. Sini adalah bad debt 8.110.000. Kemudian yang di kredit allowance ya, seperti ini. Kita klik record. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Di sini ada transaksi penyusutan peralatan dengan gaji bulan Desember yang belum dibayar.
Oke, kita catat lagi. Akunnya adalah beban penyusutan depreciation expense 700.000. Yang dikredit adalah akumulasi. Kemudian beban gaji wage and salaries 3550. Yang dikredit adalah utang beban expense payable. Ya, seperti ini. Kita klik record. Kemudian yang terakhir di sini ada dua, penutupan PPN dan perhitungan PPH. Oke. Kita catat lagi. Yang pertama, ini kita diminta untuk menutup akun PPN, menutup PPN keluaran, PPN masukan, dan saldonya dipindah ke PPN payable. Maka kita perlu melihat berapa saldo 3 jenis PPN ini ya. Kita buka neraca saldo. Ya. Di sini kita bisa lihat PPN keluaran 81.610.000, posisinya di kredit. Untuk menutup maka kita pindah ke debit. PPN keluaran kita isi seperti ini ya, seperti yang ada di soal. Yang di kredit selanjutnya adalah PPN masukan, jumlahnya 48.760. Sisanya adalah PPN payable. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat lagi transaksi berikutnya. Di sini kita diminta untuk menghitung PPH ya. Kita diminta menghitung PPH. Di sini menggunakan tarif 0,5%. Di sini yang dihitung adalah PPH final bulan Desember dari penjualan bruto. Maka kita perlu melihat dulu berapa penjualan bulan Desember ya. Nah, kita kembali ke soal dulu ya. Neraca saldo. Di neraca saldo di sini ada penjualan 1.279.000.000. Ini adalah total penjualan dari periode sebelumnya. Karena yang diminta hanya bulan Desember, maka kita perlu menyelesaikan antara sales di sini dengan sales yang ada di neraca saldo awal. Oke, kita buka terlebih dahulu kalkulator. Sini kita masukkan angkanya 1279. Oke, kita cari sales di neraca saldo awal. Nah, di sini 554 ya. Kita kurangi lagi. 554 sama dengan, nah, ketemu 725 juta. Ini kita kali 0,5% ya, seperti yang ada di soal. 0,5%, maka kita kali 0,5%. Ya, kita ketemu angka 3.625.000. Maka ini yang akan kita jadikan sebagai beban pajak ya. Oke, kita debit di sini income tax expense. Totalnya seperti yang ada di kalkulator, 3.625.000. Yang dikredit income tax payable. Ya, seperti ini, 3.625.000. Kemudian kita klik record. Ya, sudah selesai. Kita sudah berhasil mencatat semua transaksi dari transaksi 1 sampai 20 dan dilanjutkan dengan transaksi penyesuaian. Kemudian untuk laporan keuangan kita lanjutkan di video bagian ke selanjutnya.